Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. S1, S2, S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, kemudian Murdoch University dan Edith Cowan University. Saya juga penulis lebih dari 20 buku. Salah satunya ini adalah bestseller ya. Eh, di Gramedia dan Shopee sudah habis berisi tentang teknik belajar bahasa Inggris secara mandiri 240 halaman. Merupakan hasil penelitian saya ketika S2 dan S3 dulu. Nah, jadi kalau saya peneliti, saya lebih suka hmm, dijadikan buku biar bisa diakses oleh banyak orang. Kalau saya kirim ke artikel jurnal internasional, saya harus bayar 20 saya harus bayar 20 juta lebih. Kemudian yang baca juga siapa kan gitu. Dan YouTube ini juga hasil penelitian saya tahun 2015 menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Alhamdulillah sukses besar ya. Channelnya sudah meraih lebih dari 245 ribu subscriber, diteliti oleh 9 peneliti. Bukan satu, bukan dua, tapi 9. 4 skripsi S1, 5 artikel jurnal. Nah gitu. Jadi saya jarang meneliti, tapi sering diteliti. Dan membantu ratusan ribu orang Indonesia belajar TOEFL. Puluhan ribu orang mengaku terbantu dengan cara saya mengajar. Bahkan ada yang dapat TOEFL-nya 570, 600, 450, dan seterusnya macam-macam. Bahkan ada yang bisa ke luar negeri. Nah, ini lanjutan seperti yang ada di judul adik-adik. Ini lanjutan materi reading ya. Ada dua, sorry. Yang kemarin sudah ya skill satu tentang ide pokok. Bagaimana menjawab pertanyaan tentang ide pokok. Nah, skill 2 ini agak berbeda. Ini mengenali susunan, jadi recognize the organization of ideas. Bagaimana susunan ide dalam paragraf itu. Mungkin bisa saya selipkan di sini aja. Misalnya ini paragraf satu, paragraf 2, paragraf 3. Nah, bagaimana ide paragraf satu berhubungan dengan paragraf 2 dan paragraf 3? Atau jenis paragraf apa paragraf satu ini misalnya? Apakah dia cerita tentang opini, argumen misalnya, atau memberikan ilustrasi, dan seterusnya. Nah, itu harus kita kenali. Kadang-kadang pertanyaan tentang itu. Makanya dia bilang di sini, dalam tes reading TOEFL, itu akan kadang-kadang ditanyakan tentang susunan ide dalam sebuah bacaan. Jenis pertanyaan ini Anda akan ditanyakan untuk menentukan bagaimana ide satu paragraf atau beberapa paragraf itu berhubungan dengan ide-ide yang ada di paragraf lainnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini contohnya. Oh iya, lupa saya kasih tahu, ini bukunya ada di buku Longman Preparation Course ya, di halaman 255. Itu contohnya ada di dalam kotak itu. Nah, jadi kita lihat pertanyaannya, pertanyaannya menanyakan the second paragraph. Paragraf kedua itu tentang apa? Nah, untuk bisa menjawab dia tentang apa, tentu kita lihat paragraf kedua dulu. Sekarang katanya sebagian besar sejarawan olahraga itu setuju bahwa atau sepakat bahwa Double D ini did not have much to do, tidak ada hubungannya dengan perkembangan baseball. Nah, yang ditanyakan paragraf kedua, ini dia paragraf kedua, tapi tentu hubungannya dengan paragraf yang pertama. Kalau ini dia bilang bahwa sebagian besar sejarawan olahraga setuju bahwa Double D itu tidak ada hubungannya dengan perkembangan baseball. Nah, sedangkan di paragraf satu dia bilang, if asked who invented, jika ditanyakan siapa yang menemukan permainan atau olahraga baseball, kebanyakan orang Amerika akan menjawab dia adalah Abner Double D.
Jadi katanya yang menemukan bola baseball itu adalah Abner Doubleday. Itu paragraf satu yang bilang. Paragraf dua bilang, hari ini katanya sebagian besar sejarawan setuju bahwa Doubleday itu tidak ada hubungannya. Artinya apa? Paragraf 2 menolak apa yang disampaikan oleh paragraf satu. Nah, mana yang mengatakan itu? Mari kita lihat. Yang A memberikan contoh untuk mendukung ide di paragraf satu. Apakah benar paragraf 2 mendukung? Enggak. Karena paragraf satu bilang yang menemukan permainan baseball itu Abner Doubleday. Paragraf 2 bilang enggak. Doubleday itu enggak ada hubungannya dengan perkembangan baseball. Precede the ideas in the first paragraph. Nah, katanya di sini paragraf 2 mendahului ide di paragraf satu juga enggak. Meringkas pengaruh ide dari paragraf satu enggak juga. Menolak ide dari paragraf satu ini yang benar. Jadi kata paragraf satu yang menemukan permainan baseball adalah Double D, sementara paragraf 2 bilang tidak ada hubungan dengan itu. Jadi menolak. Itu yang disebut dengan organization of ideas tadi. Oke, nah jadi sesimpel itu adik-adik, kita melihat yang ditanyakan lalu kita hubungkan. Kalau tadi sekali lagi ya kan dia tanyakan memang paragraf 2 ya. Nah, tetapi dia menanyakan hubungannya dengan paragraf satu. Nah, bagaimana mengidentifikasi pertanyaan tentang organisasi atau susunan ide ini? Biasanya kata pertanyaannya begini, how is information in the passage organized? Bagaimana informasi dalam bacaan disusun? Bagaimana informasi paragraf kedua berkaitan atau berhubungan informasinya dengan paragraf satu? Itu model pertanyaannya. Di mana menemukan jawabannya? Jawaban dari jenis pertanyaan ini umumnya ditentukan dengan melihat kalimat pertama paragraf yang sesuai yang dimaksud. Jadi baca aja kalimat pertama. Kan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ide pokok menurut buku Longman itu sebagian besar adanya di kalimat awal setiap paragraf. Kalimat awal itu ya kalimat satu, bisa juga kalimat dua. Kalau kalimat awal paragrafnya agak panjang. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Langkah pertama, baca dulu baris pertama setiap paragraf. Lalu cari kata-kata yang menunjukkan hubungan di antara paragraf. Jadi baris pertama kan udah kita baca tuh kalimat awalnya. Kemudian paragraf 2 kita baca kalimat awalnya. Lalu kita hubungkan. Kemudian pilih jawaban yang paling tepat di antara 4 pilihan. Oke, mari kita coba latihan. Silahkan dipauskan dulu sekitar 70 detik ya. Nah, setelah itu baru ada dijawab. Oke, saya anggap sudah dikerjakan. Nah, mari kita lihat ini latihannya di halaman 256. How is the information the passage organized? Bagaimana informasi dalam bacaan disusun? Mari kita lihat. Berarti kita lihat satu, dua, tiga. Karena dia nggak ada sebutkan paragraf tertentu. Bacaan katanya. Konflik dalam sebuah organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Ini pengantarnya ya. Konflik dalam suatu organisasi tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. According to the traditional view of conflict, berdasarkan pandangan konflik yang tradisional, konflik itu merusak bagi organisasi. Konflik katanya merusak. Nah, paragraf 3, pandangan konflik kaum interaksionis di sisi lain itu mengatakan bahwa konflik dapat melayani fungsi penting dalam sebuah organisasi dengan mengurangi kepuasan terhadap diri sendiri di antara para pekerja dan menyebabkan perubahan positif terjadi. Jadi kalau ini merusak, tapi kalau ini bisa positif katanya. Ini negatif, ini positif. Nah, gitu. Nah, mari kita lihat. Yang alpha, origin of ideas about conflict is presented.
Asal ide dari konflik itu ditampilkan. Nggak ada ya, tentang ide dari konflik, nggak ada. Contrasting view of conflict are presented. Pendapat, pandangan konflik yang berlawanan ditampilkan. Itu dia, ini negatif, ini positif, berlawanan. Nah, kayaknya ini. Dua teori didiskusi, dua teori mendiskusikan kekuatan dan kelemahan pandangan mereka, enggak ya? Kemudian contoh konflik dalam enggak juga, berarti jawaban yang paling tepat yang ini. Begitu cara melihatnya. Karena yang bilang, yang pertama dia bilang konflik itu merusak, yang satu lagi ya konflik itu bisa positif akibatnya. Number two, what type of information is included in the organized third paragraph? Katanya, apakah jenis informasi yang termasuk di dalam paragraf ketiga? Paragraf ketiga ini. Tadi kita sudah sebutkan ya, pandangan konflik kaum interaksionis di sisi lain menyatakan bahwa konflik itu dapat memberikan fungsi yang penting dalam sebuah organisasi dengan mengurangi rasa puas terhadap diri sendiri di antara para pekerja dan menyebabkan perubahan positif terjadi. Nah, kalau begitu yang nomor tiga ini tentang apa? Mari kita lihat. Sebuah perbandingan interaksionis dan tradisional. Apakah perbandingan itu? Enggak, ini cuma kaum interaksionis saja. Diskusi tentang kelemahan dari pandangan interaksionis. Kelemahan, enggak ada ya, bukan tentang kelemahan. Kemudian outline atau ringkasan jenis manajer yang weaknesses of their views. Yang kelemahan eh, pandangan mereka itu disukai oleh ya menyukai pandangan kaum interaksionis enggak ya, karena kalau yang ini itu bagian terakhir di sini, yang ini sebuah deskripsi dari satu opposing organization are presented, jadi pandangan organisasi, gambaran satu opposing, opposing itu artinya berlawanan ya terhadap pandangan tentang konflik. Ini dia jawabannya. Dia berlawanan. Kalau yang pertama tadi mengatakan merusak negatif, kalau yang ini dia bilang positif. Jadi dia gambaran pandangannya berlawanan. Oke, demikian silakan dibaca lagi kalau ragu. Number three, silakan dikasih waktu 70 atau 60 detik boleh. Saya anggap sudah selesai ya. What type of information is included? Jenis informasi apa yang ada pada paragraf satu? Ini dia. Paragraf satu di sini. IQ or intelligent quotient is defined. IQ itu katanya didefinisikan sebagai rasio umur mental seseorang terhadap umur kronologis dengan rasio yang dikalikan dengan 100 untuk mengurangi desimalisasi. Didefinisikan sebagai rasio. Berarti apakah ini argumen? Enggak. Definisi ya. Opini kah? Enggak. Ini bukan menurut siapa? Enggak. Teori juga bukan karena belum dibuktikan. How does? Nah, silakan seperti biasa ya. 70 detik. Bagaimana informasi paragraf ketiga berbeda dari yang ada di paragraf kedua? Paragraf ketiga ini, paragraf kedua ini. Paragraf tiga katanya pada prakteknya itu tidak mungkin sampai pada ke konsensus jenis intelektual mana yang menunjukkan kecerdasan pada prakteknya. Dalam teori, standar IQ, tes standar IQ itu dibuat untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan hasil dari intelektualnya seperti penalaran dan pemecahan masalah. Ini dalam teori, ini dalam praktek. Mari kita lihat. Present a contrasting point of view, memperlihatkan perbedaan, kontras pandangan, enggak ya. Ini teori, ini praktek. Tapi masih mungkin juga ini mengikuti ia mengikuti secara kronologis dari ide di paragraf kedua. Apa dia mengikuti? Kayaknya enggak. Menunjukkan real information rather than a premise.
informasi yang nyata. Jadi praktek itu sama dengan nyata. Daripada premis, premis itu sama dengan teori. Ini yang lebih tepat. Kalau ini secara teori, premis. Kalau ini in practice pada prakteknya, jadi informasi yang nyata. Present example of idea, nggak ada contoh di situ. Number five, how it, how is the information in the passage organized? Bagaimana informasi dalam bacaan disusun? Mari kita lihat. Yang kita baca kalau menanyakan tentang ini ya, Dede cukup kalimat pertama masing-masing paragraf saja ya. Jadi sini, sini, kemudian sampai sini, sini sampai sini. The largest lake in Western United States, danau yang paling luas di Amerika Serikat bagian barat itu adalah ini nama danaunya Great Salt Lake, sebuah danau yang berada di daratan di bagian utah, kemudian sekitar ya sedikit di luar capital state, ibu kota negara bagian Salt Lake City. Eh, udah situ. Jadi katanya danau terbesar itu adalah Great Salt Lake. Dia danau yang terletak di dalam daratan, letaknya di sini. Walaupun Great Salt Lake ini diairi oleh sungai dengan air tawar, tetapi dia betul-betul saltier. Lebih salty ini asin ya, lebih asin daripada samudra yang ada di dunia. Jadi airnya air tawar katanya, tapi dia lebih lebih asin dari air laut. Nah, kemudian Great Salt Lake itu bervariasi ukurannya dari ukuran normal 1.700 square miles, ini ukurannya mil ya, mil persegi, tergantung kondisi cuaca jangka panjang. Jadi tergantung, jadi ukuran itu tergantung cuaca. Mari kita lihat. Yang alfa, oh ya, halaman 257 ya. Dua alfa, dua unusual characteristic of the Great Salt. Ini kayaknya tercoret sama saya ya. Kemudian dua unusual karakteristik, dua karakteristik yang tidak lazim. Kemudian mengkontraskan teori tentang Great Salt Lake. Kemudian proses Great Salt Lake ini, danau ini mendapatkan garamnya. Alasan variasi ukuran diberikan. Nah, kalau kita baca ini, terdapat dua karakteristik ya. Yang pertama, yang tidak lazim. Kayaknya ini yang lebih cocok. Pertama itu walaupun dia diairi oleh air tawar, tapi dia lebih asin. Kemudian ukurannya itu bervariasi tergantung cuaca. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Number six. Paragraf ketiga berisi informasi tentang, ini dia. Jadi Danau Great Salt Lake itu katanya bervariasi sangat besar sekali variasinya ukurannya mulai dari ukuran normal 1.700 tergantung cuacanya sampai nanti ukurannya bisa segini. Nah, berarti apa tuh? Hmm. Kalau yang ini bagaimana ukuran danau mempengaruhi cuaca? Enggak ya, terbalik. Ini pengaruh cuaca yang kontras, kondisi cuaca yang kontras terhadap ukuran danau. Nah, ini yang benar. Jadi kalau katanya selama kalau cuacanya hujannya deras, itu ukurannya bisa sangat besar sekali, sampai segini. Sedangkan kalau cuacanya kering, itu danaunya menurun secara drastis. Ini yang lebih tepat ya. Kalau yang ini pengaruh perubahan ukuran, enggak. Kemudian yang ini penyebab cuaca yang bervariasi, bukan. Kemudian nomor 7, oh enggak ya. Ini gabungan. Gabungan skill 1 sampai 2. Mari kita lihat apa ide pokok dari
bacaan ini, berarti kita baca yang ini sama yang ini. Ingat ide pokok menggabungkan kalau ada dua paragraf, ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, gabungkan kalimat pertama masing-masing paragraf mana yang paling mendekati. Common types of calendar. Tipe kalender yang paling umum itu didasarkan pada matahari atau pada bulan. Jadi kalender Masehi sama Hijriah kira-kira kayak gitu. Nah, kalender bulan yang Hijriah itu disinkronkan terhadap bulan, bukan terhadap matahari. Kalau yang matahari itu 350 berdasarkan kalender matahari. Kalau ini yang berdasarkan bulan 354. Nah, kesimpulannya kalau digabungkan itu dia bicara tentang apa? Oh ya, halaman 258 ya. Yang alfa, semua kalender sama, jelas salah. Kalender matahari berdasarkan matahari. Ya benar ya. Tapi ini hanya paragraf satu saja. Perbedaan kalender itu memiliki dasar yang berbeda. Ini yang lebih cocok. Perbedaan kalender. Yang satu berdasarkan matahari, yang satu berdasarkan bulan. Kalau ini bulan, the lunar month, jadi pada bulan di kalender yang bulan tadi, 29 and a half days long. Satu bulan itu panjangnya 29 dan setengah hari. Nggak ada kaitannya ya. Ingat fokus kita ke sini dan ke sini. Number two, bagaimana informasi dalam bacaan itu disusun? Yang pertama, karakteristik kalender matahari. Ini hanya paragraf satu saja. Dua jenis kalender digambarkan. Nah, ini satu dan dua. Kekuatan dan kelemahan kalender bulan. Ini hanya paragraf dua saja. Panjang setiap kalender yang ada dikontraskan. Ini enggak. Jadi yang ini yang paling cocok ya. Ini tentang bulan, ini tentang berdasarkan kalender berdasarkan matahari, solar ini berdasarkan bulan. Oke, number three. Manakah berikut ini yang mengungkapkan ide pokok dari bacaan? Mari kita lihat ide pokok paragraf satu ini. Vaksin dipersiapkan dari virus yang merusak atau bakteri yang merusak dan diberikan pada pasien untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Ini tentang vaksin. Most basic class of vaccine actually contain disease. Sebagian besar, sebagian besar kelas dari vaksin itu, vaksin dasar maksudnya, berisi disease causing, jadi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit yang telah dibunuh dengan sebuah solusi yang berisi semacam zat kimia. Jadi kelas yang pertama, kelas basic itu vaksin yang berisi mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua katanya jenis vaksin berisi racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan bukan dari organisme tersebut. Kalau ini eh, vaksin itu diambil dari mikroorganisme yang bersangkutan. Kalau ini diambil dari racun yang dihasilkan dari mikroorganisme oleh mikroorganisme. Nah, yang ketiga final, jadi ini nomor satu, second, ini yang terakhir berarti yang ketiga, itu berisi mikroorganisme hidup yang sudah apa namanya, sudah dilumpuhkan sehingga dia tidak merusak lagi. Nah, berisi mikroorganisme yang sudah dilumpuhkan sehingga dia tidak merusak lagi. Ini ada pada halaman ya, halaman 258 ya. Nah, berarti mari kita lihat. Yang alfa, vaksin memberikan imunitas terhadap penyakit tertentu. Itu benar, tapi ini paragraf satu doang. Vaksin berisi mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Ini benar, tetapi ini paragraf 2 saja. Vaksin diturunkan dengan cara yang berbeda. Ini dia.
Ini cara pertama, dua, dan tiga. Jadi ini kayaknya. Mari kita cek lagi untuk memastikan. New approaches pendekatan terbaru dalam memberikan vaksin yang diberikan in ya salah ya, bukan pendekatan baru karena pendekatannya ada tiga ini. Oke. Number four, berapa jenis vaksin yang ditampilkan dalam bacaan? Ini jenis yang pertama, ini jenis kedua, ini jenis ketiga. Hati-hati ya, walaupun ini tampaknya mudah. Kemudian, apa topik dari bacaan ini? The topic of the passage could best be described as. Mari kita lihat sama ya, ini tentang ide pokok. A hoax. Jadi hoax itu kebohongan, berita bohong itu tidak seperti kesalahan yang jujur, yang disengaja untuk ditampilkan sebagai tidak benar, sebagai sebuah kebenaran. Jadi hoax itu bukan seperti kesalahan yang jujur, yang direncanakan ya, yang dibuat. Kalau yang ini a famous scientific hoax. Jadi kebohongan ilmiah yang terkenal terjadi pada 1912 ketika Charles Dawson mengklaim to have uncover bahwa dia sudah menemukan human skull, eh, apa namanya, kerangka manusia di Piltdown Common, bagian selatan Inggris. Jadi setelah digabungkan, ini tentang pengertian hoax, ini salah satu contohnya. Apakah ini? Enggak, ini paragraf 2 saja ya. Charles Dawson Discovery ini dua juga. Anthropus juga dua saja, ini dia. Nah, definisi dan contoh dari hoax. Paragraf 1 tentang definisinya, paragraf 2 tentang contoh hoaxnya. The author's main point is that, nomor 6, halaman 259 ya. Inti dari ke ini sama juga menanyakan ide pokok. Eh, Poin dari penulis ini apa? Yang banyak dia ceritakan apa? Yang alfa, berbagai jenis hoax yang sudah diperbuat. Benar nggak? Berbagai jenis hoax yang sudah diperbuat. Ini dia. Bentuk-bentuk hoax itu fraud, fake, swindle, forgery, dan seterusnya. Kemudian dikasih contoh. Kemungkinan ini. Charles Dawson discover human call. Ini paragraf 2 saja. Charles Dawson was not an honest man. Ini benar, tapi paragraf 2 saja. Human school and Jawaban 2 juga. Sedangkan ini jenis hoax itu ya ada. Di sini hoaxnya, di sini jenisnya. Ini jenisnya scientific hoax. Hoax scientifics. Terakhir, number 7. Paragraf kedua menampilkan. Ini dia. Yang sudah kita baca tadi ya. Famous scientific hoax, kebohongan ilmiah yang terkenal itu terjadi tahun segini oleh Dawson mengklaim dan seterusnya. Nah, mari kita lihat illustration to support, ilustrasi yang mendukung ide dari paragraf 1. Benar ya? Kan contohnya. Counter argument to ideas in first, argumen berlawanan dengan ide paragraf 1 enggak. Analogi terhadap ide paragraf 1 enggak juga. Definisi yang lebih detail tentang hoax enggak juga. Dia memberikan contoh, ini contohnya, sedangkan ide yang pertama itu tentang apa itu hoax definisinya. Jadi dia mengilustrasikan itu menggambarkan. Oke, demikian. Nanti kita sambung pada pertemuan yang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Saya juga membuka membership ya di YouTube saya 20.000 untuk 1 bulan bisa mengakses 600 video lebih dan pertanyaannya diprioritaskan. Saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya tanggal 5 sampai 24. Kemudian bagi adik-adik yang nggak sempat untuk kursus sendiri silahkan kunjungi website yantotanjung.com
itu berisi beberapa kursus TOEFL dengan harga terjangkau. Oke, thank you very much for attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.